Pemirsa, sudah 3 pekan kelangkaan BBM belum juga teratasi di daerah terdampak bencana banjir di Sumatera. Berbagai kisah terekam saat warga berjuang mengantri hingga akhirnya mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Saya ikut memotong antrian bendon bola. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Mataro batuahon. Mendoa. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah. Tumpukan sampah yang menggunung tak kunjung diangkut di sepanjang Jalan Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain aroma yang tidak sedap, ribuan belatung mulai muncul sehingga memperburuk kondisi jalanan. Tumpukan sampah menggunung di pinggir jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan. Kondisi ini terjadi karena ditutupnya TPA Cipecang akibat melebihi kapasitas. Penumpukan sampah mengakibatkan aroma bau tak sedap di sekitar lokasi. Selain itu, ribuan belatung pun juga bermunculan di jalan sekitar tumpukan sampah. Warga pun mengaku resah karena sampah sudah menumpuk sejak sepekan terakhir. Emang biasanya ada mobil yang buat ngangkut sampah. Terus sekarang nggak ada? Nggak ada. Nah, kesal tuh gimana nih? Ya kesal lah, bau. Ada ya kotor lagi tuh, ada binatang gitu. Berantem lagi gitu ya? Ya. Nah, pengennya itu tuh pengen di sampah gimana nih? Mau diangkut atau gimana? Ya mau diangkut kayak biasanya. Sementara itu hingga kini pemerintah Tangerang Selatan belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah di sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat bisa diangkut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga yang emosi melampiaskan amarahnya pada seorang pria yang tertangkap tangan mencuri televisi dari lokasi kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Dr. Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pagi tadi. Sejumlah petugas PPSU segera membawa pelaku ke pos RW untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Namun sejumlah warga yang masih emosi terus melampiaskan amarahnya pada pelaku. Kebakaran melalap sejumlah bangunan semi permanen hingga membuat warga yang akan memulai aktivitas pagi ini panik. Petugas damkar segera datang ke lokasi dan melakukan pemadaman untuk menjinakkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya yang ada di samping titik kebakaran. Sementara itu, kebakaran juga membuat operasional KRL sempat terganggu karena lokasi kebakaran tepat bersebelahan dengan rel. Belum ada laporan korban akibat kebakaran ini, sementara petugas juga masih menyelidiki asal dan penyebab kebakaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum selesai kasus bentrok mata elang dengan warga di Kalibata, Jakarta Selatan. Kelompok Matel kembali berulah di Depok, Jawa Barat. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan pelaku menghadang dan merusak sebuah mobil di Jalan Raya Juanda. Turun kamu! Keributan terjadi saat pengemudi mobil dicegat sekelompok pria yang diduga mata elang. Adu mulut tidak terhindarkan hingga situasi berubah ricuh di tengah arus lalu lintas. Pengemudi berusaha mempertahankan kendaraannya, namun para pelaku terus memaksa dan memicu kemarahan. Salah seorang pelaku bahkan nekat menganiaya korban hingga suasana memanas dan menarik perhatian pengendara. Menurut saksi, korban telah diikuti sejak dari Cisalang.
Akibat insiden ini, korban mengalami trauma dan kerusakan pada bagian depan kendaraan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibrizki iNews melaporkan. Bak film action, polisi berpakaian preman berpura-pura membeli raket padel curian melalui sistem cash di lokasi dan sempat ditawarkan secara daring di Jakarta. Pelaku pun tak berkutik saat dibekuk oleh polisi. CCTV memperlihatkan seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke area lapangan padel di TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku terlihat duduk sejenak sebelum mengambil paket padel senilai 7 juta rupiah dan memasukkannya ke dalam tas. Usai menerima laporan korban dan meneliti rekaman CCTV, polisi menelusuri marketplace dan menemukan raket dengan ciri-ciri identik yang dijual secara online. Polisi lalu menyamar dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Pesanggerahan. Setelah diperiksa, penjual mengaku sebagai pelaku pencurian dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Pelaku diketahui masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati iNews melaporkan. Pemirsa, resah akibat penutup saluran drainase terus dicuri, warga memasang CCTV di sekitar lokasi di Depok, Jawa Barat. Hasilnya, pelaku terekam CCTV saat beraksi hingga dikepung dan dibekuk oleh warga. Kamera pengawas merekam aksi pencurian besi penutup drainase yang dilakukan pelaku di kawasan Kampung Pulo Cilangkap, Kota Depok. Warga segera mengepung pelaku dan mengamankannya hingga dibawa ke kantor polisi. Sebelumnya warga mengaku sudah 7 besi penutup drainase dicuri dalam waktu 2 bulan terakhir. Selain besi penutup drainase, pelaku juga mengaku mencuri tabung gas, spray hingga helm. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana merasa tak tenang dan ditetapkan sebagai DPO polisi, seorang pengendara minibus pelaku tabrak lari hingga korban tewas menyerahkan diri ke polisi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara video kecelakaan tersebut juga viral. Inilah video rekaman kamera pengawas. Seorang pria parubaya menjadi korban tabrak lari saat menyeberang melintasi zebra cross di depan Masjid Jamek Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korban Yufron, 84 tahun, ditabrak mobil minibus yang melaju kencang dari arah Jalan Mentok menuju pusat kota Pangkal Pinang. Akibat tabrakan, korban terpental belasan meter dan alami luka di bagian wajah dan memar di bagian tubuh dan patah tulang. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit, namun karena panik, pelaku meninggalkan korban dan pulang untuk bersembunyi. Setelah videonya viral di media sosial dan menjadi buruan polisi, pelaku merasa tidak tenang dan akhirnya menyerahkan diri 4 hari pasca kejadian. Kini, polisi melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum terhadap pelaku tabrak lari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.